Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang baru pulang haji, beliau yang punya hajat malam ini, yaitu Bapak Haji Suyitno, yang mana Pak Haji? Beserta Ibu, Pak Haji Ngadiman beserta Ibu, Pak Haji Riyadi beserta Ibu. Yang mana orangnya itu? Ya, sama Pak Haji Purnomo. Pak Haji Purnomo, ya, beserta Ibu. Ini yang punya hajat. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pemenang. Di samping beliau ada Pak Sekcam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Sungai Udang. Banyak udang di sini. Dan juga beberapa orang kepala desa hadir malam hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, juga yang kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Bapak Kiai Haji Solihin beserta para santriwan dan santriwatinya yang banyak malam ini hadir, 2 bis atau 2 truk, ya. Dan yang paling membuat kita nyaman malam ini adalah Pak Kapolsek beserta seluruh aparat keamanan yang turut mengamankan acara kita malam ini. Dan yang paling kita muliakan sponsor utama kita, yaitu Bapak Haji Fauzi. Tolong berdiri Pak Haji. Beliau Direktur Utama Travel Haji dan Umroh PT Arben Putra Hidayah. Sudah kenal ya? Yang berkolaborasi dengan Pak Haji Hependri. Yang mana orangnya tadi? Yang sambutan ya Pak Haji. Beliau ini dari KBIH Yayasan Ar-Raudhah. Sekaligus tahun ini, tahun depan ini insya Allah ikut berkompetisi dalam pencalonan legislatif. Jadi beliau ini caleg. Mudah-mudahan duduk. Kalau tidak duduk, bawa kursi sendiri. Insya
insya Allah. Juga di samping Pak Sekcam ada anggota dewan kita yang terhormat dari fraksi PDI Perjuangan dan juga beberapa orang caleg yang hadir malam ini. Jadi kalau caleg berdiri di sini lihat jamaah banyak, hitungannya sudah beda Pak. Ini kayaknya satu kursi dapat ini, ya. Nih beruntung kalau sudah jadi caleg. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat, tidak lupa anggota marhaban, ya. Apa istilah orang sini nih? Hadrah, ya, yang sudah menghibur kita dari awal acara ini sampai menjelang akhir. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Malam ini saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir ke masjid ini memenuhi undangan sponsor kita Bapak Haji Fauzi yang sudah mengelilingkan saya 2 hari ini di 3 masjid. Tadi malam saya dibawa beliau tabligh di Masjid Baitus Salam. Tadi pagi di Masjid Muhajirin bersama Bapak Wakil Bupati, dan malam ini di Desa Sungai Udang. Dan kita berkumpul malam ini dalam rangka tasyakuran jamaah haji dari Desa Sungai Udang 4 keluarga, sebagaimana yang terpampang di spanduk kita ini. Sebetulnya jangan lagi kalimatnya tasyakuran walimatus safar. Walimatus safar itu kalau mau pergi. Walimah itu bahasa Arab. Walimah artinya pesta. As-safar artinya perjalanan. Jadi walimatus safar itu artinya pesta perjalanan. Dan itu sudah menjadi miliknya haji. Jujur Pak Camat, saya belum pernah diundang orang ceramah. Ustadz, tolong ceramah di rumah saya, acara walimatus safar dalam rangka saya mau berangkat ke Belanda. Belum pernah saya diundang orang ceramah walimatus safar yang bersangkutan akan berangkat ke Amerika. Jadi kalau sudah bicara walimatus safar, ini sudah menjadi haknya haji. Makanya ini sudah dipatenkan. Perlu dibawa ke Menteri Hukum dan HAM ini, dibuat hak paten bahwa walimatus safar itu miliknya jamaah haji yang akan berangkat haji. Jadi kalau ini tasyakuran sepulangnya haji. Jadi bukan lagi tasyakuran walimatus safar. Ini kalimatnya kurang pas nih, ya. Koreksi aja Pak Haji. Besok-besok kalau ada lagi tahun depan haji, jangan lagi bikin acara begini, ya. Tasyakuran walimatus safar, tapi tasyakuran kembali haji. Insya Allah, mudah-mudahan bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ustadznya yang kurang sehat ini, ya. Kurang sehat, terutama kantongnya kurang sehat Pak Haji. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, ternyata momentum kita malam ini adalah momentum tasyakuran sekembalinya dari tanah suci 4 keluarga dari Desa Sungai Udang ini. Sebagaimana dalam sambutan Pak Kades tadi, diharapkan 4 keluarga ini sekembali haji bisa aktif di tengah-tengah masyarakat, memberikan peran dan contoh
teladan, serta memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat, terutama kontribusi moral. Betul? Sudah berapa lama Pak Haji pulang? Sudah ada 40 hari? Sudah lebih? Makanya sudah boleh keluar ya. Biasanya kalau di kampung-kampung pulang haji 40 hari tidak boleh kemana-mana. Katanya masih bersama malaikat. Bahkan ada orang yang pulang haji 40 hari tidak sholat-sholat dia. Kenapa? Karena masih banyak stok pahala katanya. Ya, karena satu kali sholat di tanah suci, ya, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwa. Sholat di masjidku ini, kata Nabi, di Masjid Nabawi, satu kali sholat sama dengan 1000 kali sholat di Masjid Baitus Salam. Itu perbandingannya. Illal Masjidal Haram, kecuali sholat di Masjidil Haram. Wa sholatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi sholatin fi ma siwa. Sedangkan sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 kali dibanding sholat di Masjid Baitus Salam. Nah, itu. Jadi stok pahalanya masih banyak. Ya, alhamdulillah. Saya sudah mengunjungi 3 masjid yang diisyaratkan dalam hadis. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu menyusahkan diri untuk bepergian, kata Nabi, kecuali bepergian itu dalam rangka mengunjungi 3 buah masjid. Yang pertama, Masjid Al-Haram di Mekah. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina. Alhamdulillah, saya sudah mengunjungi 3 masjid itu. Padahal tidak punya modal. Saya bisa haji Pak, tidak punya modal Pak Kiai. Ngomong-ngomong, yang hadir ini sudah haji semua belum? Belum pada haji? Kenapa? Hah? Kenapa belum pada haji? Kemana aja Bapak Ibu? Kenapa? Oh, nggak punya uang. Begitu? Nggak punya uang. Mau supaya cepat dapat uang, saya nggak bisa berangkat haji. Mau ibu bapak saya kasih amalannya. Mau apa tidak sih? Ditawarin kok nggak mau, diam-diam aja. Mau apa tidak? Dikasih amalannya. Siapa yang mengamalkan ini, insya Allah cepat dia berangkat haji. Mau? Nah, tolong amalkan 2 surat. Yang pertama, amalkan surat Al-Waqi'ah. Surat apa, Bu? Surat apa? Al-Waqi'ah. Siapa yang rajin membaca surat Al-Waqi'ah ini, insya Allah rezekinya gampang. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong amalkan surat Tanah. Apa? Surat apa? Diapain surat Tanahnya? Dibawa ke bank, jadi agunan. Minta uang, insya Allah praktis. Betul nggak? Praktis tidak? Jangan cuma surat Al-Waqi'ah aja, surat Tanah juga penting itu, ya. Kalau mau cepat proses dapat uangnya, betul? Ustadz, saya tidak punya surat Tanah. Punyanya apa? Surat nikah doang. Nah, kalau laku silakan bawa. Tapi sebenarnya tidak selamanya orang bisa pergi haji karena manis sendiri. Tidak selamanya. Saya sering katakan, orang yang bisa sampai ke tanah suci itu karena 3 faktor. Berapa Pak? Berapa Bu? 3 faktor. Yang pertama, faktor nisab. Apa? Faktor nisab. Yang kedua, faktor nasab. Apa? Faktor nasab. Yang ketiga, faktor nasib. Apa? Faktor nasib. Jadi nisab, nasab, nasib. Apa itu nisab? Nisab artinya secara finansial, secara materi dia sudah punya uang, sudah mampu nyetor ONH, ongkos naik haji. Itu namanya nisab. Dalam bahasa agama itu namanya istito'ah.
dia sudah mampu secara finansial. Betul? Oh, saya tidak punya uang. Ada nasab. Nasab ini ayah ibunya kaya. Ayah ibunya kaya. Anaknya kejibratan. Akhirnya karena faktor nasab, anaknya pergi haji. Itu namanya nasab. Nah, yang ketiga nasib. Nah, saya kebetulan Pak Camat hajinya nasib. Nisab, saya belum mampu. Secara materi saya tidak punya uang, tidak mampu saya. Masa itu? Kalau sekarang mungkin kalau sekarang. Dulu waktu pertama kali haji tidak mampu saya. Rumah ngontrak satu petak kecil. Dari sisi nasab, apalagi ayah ibu saya tokoh Kristen. Ayah saya pendeta, ibu saya, emak saya pemimpin lagu kerohanian gereja. Mana mungkin anaknya diberangkatkan haji? Betul nggak? Mustahil. Nah, nisab tidak punya uang, nasab apalagi. Satu-satunya jalan nasib. Nasib, ada nasib. Alhamdulillah. Dulu ceritanya saya kuliah di perguruan tinggi Arab Saudi di Jakarta, cabang dari perguruan tinggi Saudi Arabia di Mekah, di Riyadh. Saya kuliah di situ, baru masuk Islam. Waktu saya pertama kali masuk, cuma 4 kata yang saya tahu bahasa Arab. Ana, anta, ya, naam, la. Itu aja. Hanya 4 kata aja tahu saya. Ya, naam, la, ana, anta. Itu aja. Akhirnya diterima saya kuliah di situ tanpa tes karena mu'allaf. Jalurnya bebas. Setelah kuliah saya 3 bulan, subhanallah, saya termasuk yang cepat mempelajari bahasa Pak Camat. 3 bulan saya di sana, udah lancar bahasa Arab. Akhirnya saya dipanggil rektornya, ya, Syamsul Arifin Nababan, adaital haji sabiqan, apakah anda sudah haji dulu? Saya bilang, lamma ya syekh. Aturidul haji hadis sana, apakah anda ingin naik haji tahun ini? Ya tab'an, saya bilang, iya. Siapa yang nolak? Oh, langsung dia kasih saya kesempatan haji. Itu namanya haji nasib. Alhamdulillah, pergi haji nasib. Setelah saya pulang haji, ada trepel-trepel di Jakarta mendengar Ustadz Nababan sudah punya pengalaman haji. Sepertinya ini Ustadz layak diangkat jadi pembimbing haji di trepel kita. Ada trepel Patuna namanya di Jakarta. Dipanggillah saya menjadi pembimbing haji. Akhirnya saya, alhamdulillah, pernah 5 kali haji, Pak, gratis, haji nasib. Ya, umrohnya juga nggak terhitung, tak berapa puluh kali saya umroh gratis. Subhanallah, enak juga jadi mu'allaf, ya. Mu'allaf yang jadi ustadz, tapi ya bukan sembarang mu'allaf. Alhamdulillah. Tapi saya sekarang nggak mu'allaf lagi, Pak. Dulu itu masa 20 tahun mu'allaf terus, ya, saya nggak mu'allaf lagi. Cuma saya alhamdulillah banyak memu'allafkan orang, banyak mengislamkan orang. Maka di Jakarta saya punya 2 pesantren, namanya pesantren Mu'allaf An-Naba Center, dan juga 2 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Karena saya banyak mengislamkan orang, terpaksa bikin pesantren khusus mu'allaf. Tidak cukup dengan pesantren, alhamdulillah saya dirikan televisi dakwah, namanya An-Naba TV, ya. Pak Kiai sudah nyampe juga sepertinya di Jambi ini, ya. Alhamdulillah, itu jangkaunya sampai ke Timur Tengah. Nah, tujuan saya apa? Agar dakwah Islam kita ini sampai ke semua orang. Jangan sampai ada manusia belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam ini. Betul? Nanti kita ditanya sama Allah. Kan Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum
yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Pendek napasnya. Ya. Kok yang jawab cuma 5 orang? Bu, kalau ustadz baca Quran disambut apa? Allah. Kok tadi diam aja? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Terpaksa. Kayaknya ndak ikhlas ini. Apa artinya itu? Pak, apa artinya? Gak tahu. Sudah berapa lama masuk Islamnya? Dari lahir. Kok gak tahu? Salah sendiri. Kenapa tinggal di Sungai Udang? Coba kalau tinggal di Jeddah, pasti tahu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nanti di akhirat kata Allah, orang-orang kafir itu digiring ke neraka jahanam secara berjamaah, berombongan. Jadi orang kafir itu Pak, begitu nanti dibangkitkan dari kubur, langsung jalan tol berangkat ke neraka. Jadi orang kafir gak pakai hisap. Apanya mau dihisap? Gak ada punya amal. Betul? Gak punya amal itu orang kafir. Loh Ustaz, tapi kan dia rajin ke gereja, dia kan rajin beribadah, membangun rumah ibadah, bersosialisasi, suka menyumbang. Iya, tapi sedikit pun dia tidak mendapatkan pahala dari perbuatannya itu. Cuma pahalanya berupa nama baik saja. Namanya diukir dengan tinta emas di dunia ini, dipampang bagus-bagus, itu sajalah pahalanya. Tapi pahala dalam bentuk yang lain, seperti yang kita harapkan, tidak dapat mereka. Kata Allah, amal mereka nanti di akhirat itu haba'am manthura, bagaikan debu yang berterbangan, tidak memberikan faedah sedikit pun. Maka jangan jadi orang kafir Bapak Ibu. Betul? Mereka orang kafir nanti digiring ke neraka tanpa hisab, langsung ya dibawa ke neraka jahanam itu berjamaah. Hatta idza ja'uha, begitu mereka tiba di pintu neraka jahanam itu, oleh malaikat-malaikat penjaga neraka, langsung futihat abwabuha, dibuka pintu neraka jahanam itu. Lalu para malaikat-malaikat penjaga neraka bertanya, wa qala lahum khazanatuha, mereka bertanya kepada kaum kafir ini, hei orang-orang kafir, kenapa kalian datang ke neraka berombongan? Kenapa kalian datang kemari ini berjamaah? Alam ya'tikum rusulun minkum, memangnya dulu waktu kamu di dunia, kamu tidak pernah didatangi nabi, didatangi rasul, didatangi kiai, ulama, ustadz, muballigh, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan yang keras kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Apa belum datang kepada kamu rasul atau kiai-kiai? Bagi orang-orang kafir yang sudah pernah dikunjungi kiai-kiai, mereka menjawab, qalu bala, iya, dulu kami pernah sudah didatangi Kiai Haji Sohin, dulu kami sudah pernah didatangi oleh Ustadz Nababan, tapi kami tetap bertahan dalam keyakinan kami. Nah yang gini-gini ini, kata Allah, walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Orang kafir yang sudah sampai dakwah kepada mereka, tapi mereka menolak dakwah itu, mereka pasti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi bagaimana
dengan mereka-mereka yang tinggal di gunung, tinggal di pelosok-pelosok, tinggal di bukit-bukit, di hutan-hutan sana, yang belum sampai dakwah kepada mereka. Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab orang sampai datang kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah. Ustadz-ustadz, kiai-kiai sudah banyak. Maka kalau ada orang yang di gunung, ada yang tinggal di hutan, belum sampai dakwah ke sana, yang salah siapa? Yang salah kita para umat Islam ini, terutama kiai-kiai dan ustadz-ustadz. Betul? Makanya saya Pak berdakwah ke seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, bahkan saya dakwah ke semua benua. Alhamdulillah saya sudah semua benua saya kunjungi berdakwah. Saya sudah berangkat dakwah ke benua Australia, saya sudah berangkat ke benua Amerika, saya sudah berangkat ke benua Eropa, saya sudah berangkat dakwah ke benua Afrika. Silakan nanti bisa dibuka di YouTube, itu perjalanan-perjalanan dakwah saya. Alhamdulillah. Kenapa? Saya punya tekad, jangan sampai ada seorang manusia pun di muka bumi ini belum sampai dakwah Islam kepada mereka. Betul? Jadi jangan ada orang kafir, orang non muslim itu belum kita dakwahi Pak Camat. Ya, jangan ada. Kita diminta pertanggungjawaban nanti sama Allah. Pak Haji, mulai sekarang bergerak dakwah. Nah, salah satu indikator kemabruran haji itu ya peduli dengan masyarakat. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang Pak Haji, ibu-ibu hajah ya. Alhamdulillah. Tadi singkat cerita, berapa faktor orang bisa pergi haji? Berapa tadi? 3. Faktor apa? Nisab, nasab, nasib. Ya, jadi jangan selamanya, Ustadz saya tidak punya uang. Tidak selamanya orang bisa sampai ke sana karena uang pribadi. Betul? Bisa saja tiba-tiba dipanggil Pak Camat, Pak, ya, misalnya nih, pergi haji ya, atau pergi umroh ya, siapa tahu. Yang penting kualifikasinya dia adalah orang yang soleh. Ada yang bilang begini, Ustadz saya belum dipanggil. Memangnya ada orang teriak-teriak manggil kita? Kan sudah ada panggilan dari sana. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Masih ingat ternyata. Kirain lupa. Ibrahim, Muhammad, azin fin nasi bil hajj. Panggil, seru, undang manusia untuk berhaji. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Niscaya mereka akan menyahut panggilan haji itu, dan mereka nanti datang dari berbagai pelosok dunia. Ada yang datang ke sana pakai kendaraan onta yang kurus, ada yang naik pesawat terbang, ada yang naik kapal laut, ada yang naik bus, bahkan ada yang jalan kaki. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari berbagai pelosok dunia, berbeda kewarganegaraannya, berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, berbeda adat istiadatnya, tapi mereka bersatu di satu tempat yang luas yang dikatakan dengan Padang Arafah. Subhanallah. Pak, Bu, secara teori, kalau ada orang rame-rame berkumpul, gak usah jutaan, 10.000 sampai 100.000 orang saja, itu biasanya rawan berantem, rawan konflik. Betul? Rawan konflik kalau sudah umat terlalu banyak. Tapi ini luar biasa, di Padang Arafah berkumpul 6 juta orang. Kalau haji akbar, kalau haji biasa itu 2 juta orang, tidak ada orang yang berantem, tidak ada orang yang ribut. Betul? Ini luar biasa kedahsyatan tanah suci itu. Bahkan orang terinjak sekalipun tidak ada orang yang marah. Betul? Kecuali suami sama istrinya. Biasanya itu gampang itu Pak Haji, ya.
Saya tidak tahu. Dari tanah air dia mesranya bukan main, bergandengan tangan gitu. Tapi begitu sampai di sana kok malah misah. Saya nggak habis pikir kadang-kadang itu. Kenapa? Oh, jawabannya karena di tanah suci itu Pak Bu, setan yang ditugaskan menggoda tidak ada yang pangkat kopral. Di sana rata-rata jenderal bintang 4. Ya, yang ahli strategi, ahli intelijen. Bayangin, istri suami dari sini akur-akur saja, mesra-mesra saja, sampai sana kadang-kadang berantem. Siapa yang punya kerjaan ini? Iblis. Ya, iblis. Masya Allah. Makanya orang yang dari Indonesia mau pergi haji atau umrah itu harus dibekali ilmu yang memadai tentang manasik hajinya. Betul? Jadi tidak cukup dengan bermodalkan uang. Saya sudah mampu, sudah sanggup bayar ONH atau bayar ongkos naik umrah. Kalau tidak cukup ilmunya, saya pikir nanti bahaya. Ya, jadi harus punya ilmu. Apalagi kan kalau haji itu Pak, itu kan ada pilihan. Haji itu ada 3 macam. Berapa Bu? Ada 3 macam haji. Ada namanya haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji kiran. Nah, biasanya orang Indonesia lebih memilih kepada haji tamattu. Kenapa? Karena haji tamattu ini lebih mudah ya dipraktekkan daripada haji ifrad dan haji kiran. Kenapa? Karena tamattu itu artinya bersenang-senang. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Siapa yang mengambil haji tamattu dengan melaksanakan umroh dulu baru dia berhaji, maka yang bersangkutan wajib membayar dam, menyembelih seekor kambing. Kenapa? Dia bersenang-senang. Dia datang ke tanah suci dengan niat yang pertama, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, inilah saya datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Sampai ke sana tujuan kita berumrah dulu, belum berhaji. Ya, setelah melakukan umrah, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian kita sudah bebas berpakaian apa saja, tidak ada pantangan, termasuk hubungan suami istri sudah bebas. Sampai kita menunggu pada tanggal 8 Zulhijjah. Kapan? Kalau sudah tanggal 8 Zulhijjah itu, Bapak Ibu, semua jamaah haji dari Mekah sudah meletakkan ihlal ihramnya dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Seluruh jamaah haji meninggalkan Makkah, mereka berangkat ke Mina untuk melaksanakan ya ritual ibadah haji dimulai tanggal 8. Jadi Pak, Bu, apa yang harus kita lakukan supaya haji kita mabrur? Kita harus tahu apa tujuan haji itu. Betul? Apa tujuan haji itu? Kalau dibaca dalam ayat tadi, menurut Al-Quran, Bapak Ibu, tujuan haji itu minimal 2. Berapa? Minimal 2. Yang pertama apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Justru tujuan haji pertama kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum. Kalau bahasa orang dewan, melakukan studi banding dulu. Nah, haji kok studi banding Ustaz? Memang iya. Itu bahasa Quran. Jadi kita ini kan tidak langsung melaksanakan haji, tapi tiba di sana kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum. Kamu lihat-lihat dulu, lihat-lihat apa yang bisa bermanfaat bagi kamu untuk meningkatkan iman dan takwa kamu demi meraih cita-citamu haji yang mabrur. Betul? Jadi jangan mau melaksanakan manasik haji saja, tidak. Banyak orang melupakan liyashhadu manafi'a lahum ini. Betul? Padahal itu yang pertama kata Al-Quran. Orang pergi haji, liyashhadu manafi'a lahum, melakukan studi banding dulu. Ustaz, apa yang dibanding-bandingkan? Banyak. Di antaranya apa? Orang kalau sudah pergi haji, begitu pesawat mendarat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah itu, ada yang langsung ke Madinah juga. Begitu keluar dari pesawat,
Oh, yang baru pertama kali ke Tanah Suci lihat medannya, Allahu Akbar, gersang dan tandus. Sepanjang mata memandang hanya bukit-bukit yang terjal, batu-batu yang tandus, betul? Tidak ada di sana rumputan yang hijau seperti kita di sini. Supaya bisa rumput tumbuh, mereka datangkan impor tanah dari luar negeri, dan itu biayanya besar. Itu yang namanya keran air 24 jam diletakkan di situ. Kita Pak Bu, kita punya tongkat, lempar ke sana, tongkat tumbuh jadi kayu itu. Saking suburnya Indonesia. Sana jangan harap, betul? Tapi negeri yang gersang tandus itu, kalau Bapak Ibu lihat, masyarakatnya sangat makmur sekali. Di sana orang kaya raya, mobil yang bagaimanapun mewahnya, kayak punya Pak Haji Al-Fat itu, tidak ada gerasinya itu. Ditaruh di pinggir-pinggir jalan, kadang tidak pernah dibersihin 2 tahun. Karena bagi mereka mobil itu bukan harta kekayaan, karena tingkat kemakmuran ekonomi mereka yang sangat luar biasa itu. Kok bisa negara yang gersang dan tandus menjadi negara yang kaya raya? Bahkan kita, negara yang subur, bisa berhutang kepada negara yang tandus. Ini kan aneh, betul Pak Bu? Kita orang Indonesia yang subur nih berhutang kemana? Berhutang ke Arab, negara yang tandus. Malu nggak? Malu. Semestinya mereka yang ngutang ke kita. Ini terbalik, kita ngutang ke Arab. Jadi ini perbandingan kepada kita. Kenapa Arab kaya padahal negerinya gersang tandus, tidak ada penghasilan apa-apa, kecuali dari negeri yang gersang itu keluar mata air minyak, yang cadangan minyaknya masih bermiliar-miliar barel. Allah berikan keberkahan kepada negeri itu. Kenapa? Karena negeri itu negeri yang berkah. Di sana ada Ka'bah Al-Musyarrafah, di sana ada Masjid Al-Haram, di sana ada Masjid Nabawi, dan masyarakat yang berkunjung ke sana, turis-turis yang berangkat ke sana dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan keberkahan kepada negeri itu. Betul? Ini perlu sebagai perbandingan. Pak Bu, dilakukan nggak itu? Orang haji dilakukan nggak perbandingan itu? Harus. Kan ibadah haji, berapa hari sih ibadah haji? Berapa hari coba haji itu? Pelaksanaan ibadah haji itu maksimalnya berapa hari itu? 6 hari lah. Itu datang, katakan datang ke sana tanggal 7, langsung umroh. Tanggal 8, hari pertama meninggalkan Makkah, berangkat ke Mina, yang namanya hari Tarwiyah. Satu tadi umrah, tanggal 8, 2. Kemudian 9 pagi berangkat ke Arafah, Wukuf. Udah berapa? 3 hari. Kemudian sampai maghrib, habis maghrib berangkat ke Musdalifah malam 10 sampai tanggal 10 pagi, ya, 4 hari di Musdalifah. Kemudian tanggal 10, 11, 12 itu dia mabit di Mina. Jadi berapa itu? Kalau dia mengambil nafar sani, ya, berarti 7 hari. Kalau nafar awal hanya 2 malam menginap di Mina. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Siapa yang menyegerakan meninggalkan Mina, hanya bermalam 2 malam saja di Mina, fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Tetapi waman ta'aqqara fala itsma alaih liman ittaqa. Siapa yang mengambil 3 malam di Mina, tidak ada dosa baginya, liman ittaqa, bagi orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengambil nafar sani itu lebih afdol daripada nafar awal. Jadi praktis pelaksanaan ibadah haji itu cuma 7 hari saja. Orang kalau haji reguler 40 hari, 2 hari perjalanan tinggal 38 hari, potong 7 hari, masih tinggal 31 hari. Pertanyaannya, sisa 31 hari kemana dipakai waktu ini? Orang Indonesia bilang belanja di pasar seng kalau zaman dulu. Tawafnya bukan di Ka'bah, tawafnya di mal-mal kalau sekarang.
Melemparnya bukan di Jamarot, tapi melempar rial di mal-mal. Betul? Akhirnya orang Indonesia kalau pergi haji, asal pulang dari masjid ada tentengan. Asal pulang masjid bawa tentengan, belanja saja. Akhirnya pulang-pulang overweight, keberatan timbangan. Bagaimana mau mabrur? Betul apa betul? Jadi kalau kita tidak punya bekal manasik yang cukup, tidak punya ilmu yang cukup, berat untuk meraih ibadah haji yang mabrur itu. Betul? Saya yakin 4 keluarga insya Allah nampak kok auranya Pak Haji ya. Sudah kelihatan wajahnya bersinar nih ya. Beda aura orang yang haji itu. Alhamdulillah. Saya juga masuk Islam, beda aura saya. Saya pulang kampung itu, abang-abang saya banyak pangling sama saya. Katanya, kau setelah masuk Islam kok beda kali mukamu sekarang katanya. Kok kau sekarang mirip Roma Irama katanya. Ya, saya katanya mirip Roma Irama, tapi saya bilang Roma Irama yang mirip saya. Beda wajah orang yang ibadah itu. Apalagi kita dalam Islam berudu 5 waktu kita ke masjid, betul? Nah itu beda auranya. Maka nanti Pak Haji teringat gak kemarin? Wah, beberapa menit menjelang azan sudah berangkat ke masjid. Disiplin, betul? Bahkan kita ketinggalan takbiratul ihram pertama saja, wah, rasanya nyesal, betul? Jangankan tinggal jamaah, tinggal takbiratul ihram pertama imam saja ada rasa penyesalan. Betul apa betul? Bisa nggak dilestarikan kayak begitu? Ya, Bu, saya mau tanya, di Masjid Baitus Salam ini kalau jamaah Pak Kades penuh nggak? Penuh nggak di sini kalau jamaah zuhur, terutama subuh, penuh ya? Nah, penuh kata Pak Kades sampai keluar luar, ya, sampai keluar luar, nggak masuk. Bu, ibu-ibu sholat di mana? Di rumah. Kalau bapak di mana? Wajibnya di mana bapak? Di masjid, betul? Kalau ada suami ibu sholatnya di rumah, minta sarung, kasih mukena. Kenapa? Karena yang sholat di rumah itu perempuan, ibu-ibu. Bapak-bapak di mana? Di masjid. Jadi kalau suami sholat di rumah, berarti ibu punya suami yang soleha. Punya suami apa? Yang soleha. Bagaimana kita Islam ini akan bangkit? Kalau kita tidak mengimplementasikan kemabruran haji kita, dan umat Islam tidak memakmurkan masjid, bagaimana kita akan bangkit? Betul? Bapak-bapak, lihat bencana sekarang ini luar biasa, betul? Bertubi-tubi. Belum selesai kita menangani rehabilitasi di Lombok, sudah datang bencana di Palu. Belum selesai kita menangani bencana di Palu, sudah jatuh pesawat terbang. Ada lagi banjir di Tapanuli Selatan, ada lagi banjir di daerah-daerah yang lain. Terus ini musibah beruntun terus. Dan ini menunjukkan negeri kita, maaf, mungkin terlalu kasar bahasanya, tidak mengapa. Barangkali ini indikasi keberkahan bumi kita sudah dicabut oleh Allah. Betul? Sudah dicabut keberkahan kita, tidak berkah lagi. Kenapa? Karena umat kita muslim yang mayoritas di Indonesia ini, kadang-kadang kita butuh Allah di saat-saat penting saja. Betul? Betul nggak? Saat-saat penting baru ingat Tuhan. Biasanya begitu itu. Lagi ada musibah baru ingat Tuhan dia. Kayak saya lihat di penerbangan dari Padang menuju ke Jakarta yang turbulens 4 jam, biasanya cuma 1 jam 15 menit dari Padang ke Jakarta, ini sampai 4 jam di udara, tidak jelas kemana itu. Itu saya punya rekamannya. Satu pesawat yang beragama Islam histeris menyebut kalimat Allahu Akbar, Astagfirullah, Subhanallah, semuanya berzikir. Kenapa? Lagi bahaya. Betul? Lagi bahaya. Ini umum digambarkan dalam Quran watak orang Islam itu. Wa idza massal insana durru
da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima falamma kasafna anhu durrahu marraka allam yad'una ila durrin massah. Apabila manusia ditimpa bencana, ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, mereka tiba-tiba saja da'ana, berdoa kepada kami, kata Allah. Doa itu mereka lakukan sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Kenapa? Lagi susah, lagi banyak masalah, lagi ada musibah. Betul? Tapi begitu doa mereka diijabah oleh Allah, bencana disingkirkan dari mereka, marraka alam yad'una ila durrim massah, mereka tiba-tiba saja lupa, kata Allah, seolah-olah tidak pernah minta tolong kepada kami. Ini bahayanya orang Islam sekarang ini, butuh Allah di waktu-waktu penting saja. Betul? Ada enggak kayak begitu di sini, Pak Kades? Ada? Ada di sini, tolong tunjuk tangan. Tolong tunjuk tangan, siapa yang butuh Allah di waktu-waktu penting saja? Siapa? Bagaimana tidak datang bencana bertubi-tubi? Allah kita singkirkan begitu saja dalam kehidupan itu. Betul? Bapak Ibu Saudara, kita harus cerdas menangkap sinyal-sinyal alam ini. Secara ilmu pengetahuan, pakar-pakar geologi mengatakan, kenapa bahwa Indonesia ini berada di garis khatulistiwa. Memang mulai dari Aceh sampai Papua, kita ini berada di atas lempengan-lempengan bumi yang sangat rawan bergeser. Secara teori begitu. Dan itu bukan hal yang baru. Sebenarnya dari zaman dulu kita sudah berada di atas lempengan itu. Persoalannya kemudian, kenapa belakangan baru bergeser-geser? Ah, ini pertanyaan. Kenapa enggak dulu bergeser-geser, sekarang kok bergeser-geser? Boleh jadi kalau analisa saya secara agama, ini sebagai bentuk reaksi alam ini kepada manusia penduduk bumi Indonesia ini. Betul? Yang kita mengaku muslim terbesar di dunia, tapi akhlak kita, amal kita, perbuatan kita tidak mencerminkan sebagai pribadi muslim. Maka bumi yang kita diami, yang kita numpang di atasnya ini memberikan reaksi yang keras. Mereka marah. Kenapa? Karena bumi ini sujud kepada Allah. Betul? Allah katakan dalam Al-Quran, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi al adzab faman yuhinillahu fama lahum min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk wasyamsu, matahari sujud, wal qamaru, rembulan sujud, wan nujumu, bintang-bintang sujud, wal jibalu, gunung-gunung sujud, wasyajaru, pepohonan sujud, wadawabu, makhluk-makhluk melata, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia yang banyak durhaka, yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bumi yang kita tumpangin ini tidak memberikan reaksi keras terhadap perbuatan kita yang sering melakukan dosa-dosa besar, melakukan maksiat. Wajar-wajar saja kalau kemudian bumi itu menggerak-gerakkan dirinya. Betul? Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan baru sekarang kita berada di atas lempengan itu, bukan baru. Dari zaman penciptaan sudah kita berada di atas lempengan itu. Persoalannya, kenapa baru sekarang ngamuk-ngamuk? Kenapa baru sekarang mulai bergeser-geser? Kalau dalam analisa agama tadi, ini adalah sebagai bentuk reaksi keras dari bumi yang kita maksiat di atasnya. Betul? Makanya lihat tanda-tanda keajaiban. Pak, yang di Donggala ada seorang muazzin, pas maghrib itu datang tsunami itu, baru hayya 'alas shalah, itu si anak sudah melihat datang ombak bergulung-gulung dari sana. Dia bingung. Akhirnya dia lanjutkan juga dengan la ilaha illallah. Begitu la ilaha illallah sudah mendekat itu ombak, dia mau keluar, mau lari kemana? Akhirnya si anak itu bertahan di dalam masjid tadi. Dan dia lihat, dia bilang apa?
Begitu air itu sampai mendekati masjid, tiba-tiba saja ombak itu membelah dua. Yang satu lari ke kanan, yang satu ke kiri. Lalu air yang masuk ke dalam masjid itu tenang. Si anak yang azan itu, Pak, selamat dari bencana. Sementara rumah-rumah, semua bangunan yang ada di sekitar masjid ke sana habis semua rata. Tinggal masjid itu yang utuh. Allahu Akbar. Ini apa, Bapak Ibu Saudara? Betul? Ini apa ini? Sampai ada namanya rumah berjalan, pohon kelapa berjalan, pohon-pohon gede berjalan. Bayangin, jalan. Allahu Akbar. Ini di luar kelaziman. Betul? Kalau kita tidak cerdas menangkap sinyal-sinyal alam ini, tidak taubat kita, tidak berpulang kita kepada Allah, ingat, sekarang Pak Bu, gempa bumi ini kayaknya sudah seperti arisan, dipergilir sama Allah Pak Camat. Dari Aceh pindah ke Nias, dari Nias ke Sumatera Barat, Sumatera Barat pergi ke Tasik, pergi ke Jogja, kemudian pergi lagi ke Papua sana, lalu berangkat ke Lombok, dari Lombok nyebrang ke mana? Ke Palu sana, Sulawesi. Saya tidak tahu kapan giliran pemenang ini. Mau datang enggak? Kalau enggak mau, makmurkan ini masjid. Cuma itu aja kuncinya. Betul enggak? Orang sini pengen didatangi tsunami. Solusi dalam mencari jalan keluar dari persoalan kita sekarang ini yang banyak masalah ini, tidak ada jalan keluar yang lain terkecuali kita umat Islam ini kembalilah kepada cara-cara Islam. Kembali ke mana? Kembali kepada cara-cara Islam. Mari kita menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang utuh, menjadi muslim yang total, dan tidak usah dirubah-rubah lagi keislaman kita. Nah, sekarang orang makin pintar, makin bukannya mengamalkan Islam, kadang-kadang malah mengotak-atik Islam. Sekarang udah banyak embel-embel Islam, adalah Islam Nusantara, namanya itu Islam apa lagi itu? Islam itu satu aja lah, betul? Di dalam Al-Quran Islam tidak ada tambahan, nggak ada ayat mengatakan inna dina indallahil Islam Nusantara, nggak ada itu. Nggak ada ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna Nusantara. Itu ndak ada. Islam itu satu saja. Ndak ada Islam Arab, ndak ada Islam Indonesia, tidak ada Islam Malaysia, tidak ada Islam Amerika, ndak ada Islam Eropa. Islam itu cuma satu. Yang mana? Islam yang diturunkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Betul? Yang sekarang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ikuti ini, ikuti pedoman Al-Quran dan Sunnah ini, insya Allah kita selamat. Ustaz, katanya di dalam Al-Quran orang Islam itu tidak mungkin diazab oleh Allah kalau di tengah-tengah umat itu masih ada dua perkara. Betul, betul itu. Memang ada ayatnya mengatakan demikian. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umat Nabi Muhammad ini kalau di tengah-tengah umat itu masih ada engkau Muhammad. Kalau masih ada Nabi Muhammad, tidak mungkin turun azab. Ini sebagai jawaban dari ayat yang sebelumnya, di mana orang-orang kafir Quraisy pernah nantang-nantang Allah. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Orang kafir dulu sombongnya bukan main. Apa kata orang kafir? Ya Allah, jika Al-Quran yang ada di tangan Muhammad ini benar-benar datang dari sisimu, sekarang coba buktikan, kata orang kafir. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, hujani kami dari langit sana dengan hujan-hujan batu. Awi tina bi'adzabin alim,
atau datangkan kepada kami azab yang sangat pedih kalau betul itu Al-Quran dari sisimu. Dijawab sama Allah, wa ma kana Allahu liu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin mengazab umat Nabi Muhammad kalau di tengah-tengah umat itu masih ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak mungkin mengazab umat Nabi Muhammad ini kalau di tengah-tengah umat itu masih ada orang yang istighfar, masih ada orang yang taubat, masih ada orang yang minta ampun kepada Allah, tidak datang azab. Itu memang betul ayatnya ada. Tapi ayat ini sebagai jaminan tidak mungkin diazab umat Islam itu secara merata. Maksudnya begitu. Kalau yang bentuknya lokal, per desa, per kota, per provinsi, itu tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan. Yang dijamin Allah itu tidak mungkin seluruh umat Nabi Muhammad dibinasakan. Tidak mungkin. Tapi yang bentuknya per daerah, per kota, per provinsi tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ini sebagai bentuk azab dari Allah. Kenapa? Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah kalian tidak memperhatikan berapa banyak umat-umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dahulunya mereka diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Allah berikan kepada mereka kekuasaan yang tidak pernah diberikan nikmat itu sesudah mereka. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Kami turunkan kepada mereka hujan-hujan yang lebat sehingga tanam-tanaman pertanian mereka menjadi subur. Wa ja'alnal anharu tajri min tahtihim. Di bawah kaki mereka dialirkan sungai-sungai yang deras sehingga irigasi mereka menjadi lancar, pertanian mereka menjadi lancar. Tapi penduduk mereka, kata Allah, berdosa, melakukan dosa-dosa besar. Fa ahlaknahum bidunubihim. Akibatnya mereka kami hancurkan disebabkan dosa-dosa besar mereka, kata Allah. Wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Lalu mereka kami ganti dengan umat, dengan generasi lain yang lebih baik daripada mereka. Jadi sejarah sudah mencatat, Bapak Ibu, bagaimana kehancuran kaum Ad, kaum Samud, kaum Sabah, semua penyebabnya adalah dosa-dosa besar. Betul? Tidak ada satu negara, satu umat yang dihancurkan oleh Allah kecuali penyebabnya dosa besar saja. Maka apa yang kita alami ini semua karena karena apa? Karena dosa. Dan jangan anggap enteng. Ya, jangan anggap enteng. Yang namanya ukubah itu datangnya nggak pakai aba-aba. Tiba-tiba saja. Jangan Bapak Ibu membayangkan, kan Ustadz kita dari jauh dari laut, jauh dari kali, tidak ada kali, kalinya pun sepi, sedikit airnya. Allah itu maha kuasa. Pak, masyarakat Sungai Udang, buruan sholat. Pak Kades, buruan sholat bilang. Ya, kita harus segera kembali kepada Islam ini. Beruntung Bapak Ibu, Allah takdirkan lahir jadi muslim, betul? Beruntung, alhamdulillah. Jangan sia-siakan Islam itu. Loh, kami ini Pak, nyari-nyari dulu. Saya 3 tahun nyari-nyari Pak. Ya, siapa yang nyangka saya akan jadi muslim? Orang dulunya bencinya bukan main sama orang Islam, apalagi sama Banser begini. Benci saya dulu, benar. Apa nih Banser pakai kayak tentara aja, gitu. Dulu nih waktu masih kafir. Tapi sekarang cinta, alhamdulillah. Apa yang buat kita cinta? Apa yang mempersaudarakan kita? Bukan suku, bukan partai, bukan organisasi. Yang mempersatukan kita apa? Islam. Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah
jangan sampai bercerai-berai. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat kamu akan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Dulu kamu sebelum datang agama Islam, kamu berpecah belah, kamu perang satu suku dengan suku yang lain. Lalu datang Islam, fa'alafa baina qulubikum. Disatukan hati kamu karena agama Islam itu. Betul? Yang bisa menyatukan kita itu bukan kesukuan, bukan organisasi, bukan partai, bukan golongan. Yang menyatukan kita itu hanyalah Islam. Maka jangan bikin lagi Islam yang macam-macam. Islam aja satu. Betul? Islam aja judulnya. Jangan pakai Islam ini, Islam itu. Islam saja. Itu yang bisa menyatukan kita. Betul? Beruntung Pak, saya menjadi orang Batak itu bukan pilihan saya. Bapak jadi orang Jawa bukan pilihan Bapak. Ada yang jadi orang Melayu bukan pilihan kita. Jadi Batak, jadi Melayu, jadi Chinese, mau jadi apa, itu bukan pilihan kita. Tapi saya menjadi Muslim itu merupakan pilihan saya. Betul? Anda menjadi Muslim itu pilihan, Anda menjadi Kristen itu pilihan. Betul? Maka kita disuruh memilih pakai akal. Saya dulu kenapa masuk Islam? Saya setelah dewasa mulai bingung saya. Apa iya Tuhan yang sesembah ini benar? Mulai bingung. Karena saya lihat ada yang kontradiksi. Keyakinan saya mengatakan Yesus Tuhan. Tapi kalau saya baca Injil, kok nggak ada pernyataan Yesus yang mengatakan dia Tuhan. Ini aneh. Mulai ragu saya. Cari-cari ayat-ayat, ternyata semua ayat yang mengatakan ketuhanan Yesus sumbernya dari Paulus. Ada di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 dan kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Alhamdulillah masih ingat saya itu. Masih ada sisanya, Pak. Alhamdulillah. Paulus yang mengatakan dia Tuhan. Tapi Yesus mengatakan dia nabi. Bahkan dia mengajak nyembah Tuhan Allah. Betul? Saya mulai mikirin. Katanya kami mengikuti Yesus, tapi saya sampai umur 25 tahun gak disunat-sunat. Padahal Yesus umur 8 hari disunat. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 dikatakan umur 8 hari Yesus disunat. Saya makan babi doyan. Padahal dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 nyata-nyata dikatakan babi itu haram. Perempuan Kristen tidak pakai jilbab. Padahal dalam kitab Korintus pasal 11 ayat 5 dikatakan wanita Kristen wajib pakai jilbab. Yang tidak pakai jilbab harus digundul kepalanya. Lah yang benar yang mana nih? Mulai mikir saya, Pak. Mulai mikir saya. Lalu saya coba cari agama lain, lirik-lirik agama Islam. Subhanallah, ketemu saya 3 tahun tuh. 3 tahun saya banding-bandingin tuh. Yang mana yang benar? Islam Kristen, Islam Kristen. 3 tahun. Bapak Ibu kan enak aja begitu, bro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut azan. Saya disambut balak 6. Orang Batak begitu, Pak. Kalau lek-lekan begitu, pakai judi di situ. Nah, tapi kita menggunakan akal. Kenapa? Karena beragama itu pilihan. Pilihan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran datang dari Tuhanmu. Siapa yang hendak beriman, silakan dia beriman, tidak dipaksa. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kafir, silakan dia kafir, tidak dipaksa juga. Orang merdeka dalam Islam ini. Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, bisa saja seluruh umat manusia dijadikan berislam kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Allah berikan kemerdekaan, Allah berikan kebebasan kepada setiap manusia. Dia bebas memilih agamanya masing-masing. Betul? Yang penting dia turunkan petunjuk berupa Al-Quran. Ini Al-Quran. Hadza wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, ikuti dia. Wa la tattabi'us subula.
fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang belok-belok itu, kamu nanti akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah turunkan petunjuk kepada kita. Anda baca apa tidak? Itu persoalan, betul? Kita rubah ini. Jangan serahkan bangsa kita kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang munafik, betul? Karena kita lihat sekarang ini masalah kita banyak sekali. Apalagi yang paling mengerikan belakangan ini, diadu domba kita satu dengan yang lain sesama muslim, betul? Nih Banser nih, udah mulai diadu domba semuanya umat Islam ini, betul? Jangan mau kita diadu domba, ya, jangan mau. Berbeda itu sunnatullah, gak perlu marah-marahan. Berbeda itu sunnatullah, dan Allah yang menghendaki itu. Allah ciptakan aja kita udah berbeda-beda, betul nggak? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa tadinya. Dari keduanya kami kembang biakkan kamu menjadi umat yang besar, sampai bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bahkan berbeda warna kulitnya, betul? Dari satu induk saja. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Berbeda pendapat itu hal yang lumrah saja, betul? Maka tidak perlu ada kiai atau ustadz berusaha untuk menyatukan umat Islam. Itu perbuatan yang sia-sia saja. Mustahil bisa menyatukan umat Islam, karena perbedaan itu merupakan kekayaan agama kita, betul? Itu kekayaan agama kita. Memang Al-Quran memberikan peluang kita untuk berbeda. Maka di Quran ada namanya ayat yang mutasyabihat, ada yang muhkamat, ada yang qat'i, ada yang zonni. Itu memberikan peluang kepada kita untuk berbeda. Tidak boleh kita mengklaim kita yang paling benar, betul? Dan kita harus saling tasamuh, saling toleransi, saling menghargai dalam perbedaan. Tidak boleh kita marah-marah satu dengan yang lain, betul? Kita jangan mudah diprovokasi oleh pihak manapun. Jangan mudah. Jangan mudah. Ini hanya gara-gara Pak, menjelang tahun-tahun politik ini Pak Camat, memang ngeri nih. Sekarang saya lihat suhu politik di Indonesia ini sudah mulai panasnya sampai 50 derajat Celcius. Panas sekali. Dan rakyat terlalu jauh mencampurkan dirinya terhadap persoalan-persoalan politik ini. Coba lihat negara maju, Amerika mau ada pilpres, ya yang sibuk politisi aja, rakyat tidak tahu menahu masalah politik itu. Kita, masya Allah, sampai petani di warung kopi habis waktunya bicara politik, entah apa manfaatnya. Padahal kalau dia tadi nyangkol, udah berapa hektar dia dapat itu, betul tidak? Gara-gara ini kita ribut berantem, benar? Padahal nggak ada untungnya sama kita itu, betul nggak? Nah, jadi tolong rakyat ini, biarlah politisi Pak Jeffrey, Pak siapa? Nah, beliau ini, yang lain-lain, udah urusan mereka lah itu, ya, urusan mereka lah itu, politik. Kita rakyat ini adem-adem aja, betul? Damai-damai saja. Dosa kita sibuk di situ. Lebih baik kita sibuk dalam kegiatan kita yang rutin itu, betul? Betul, betul. Nah, sekarang kalau orang foto sudah mulai kalau nggak begini, ya kan? Udahlah, ya, rame hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, perbedaan itu hal yang biasa saja, ya. Tidak usah dibesar-besarkan, dan kita jangan mau dibentur-benturkan satu dengan yang lain. Kalau punya masalah, solusinya apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu punya masalah di internal kamu umat Islam, jangan bertengkar kamu gara-gara itu. Cukup kamu kembalikan kemana? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di situ ada petunjuk bagaimana kita mengelola masalah. Betul? Ini kita tidak mau kembali ke Quran, ya. Kita ini semua beragama mengikuti hawa nafsu. Betul? Maka sekarang kita sudah mulai berubah, ya. Kita berubah untuk dikit-dikit kita kembali kepada
Al-Quran. Apa petunjuk Al-Quran dalam mengatasi masalah-masalah kita? Dan kita cerdas menangkap semua tanda-tanda alam ini. Baru kita insya Allah akan diberikan kembali keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang terkait dengan haji mabrur. Jadi kalau ibu bapak melihat Pak Haji berempat ini bersama keluarga, ciri-cirinya mabrur apa tidak, kita bisa menilai sendiri. Standar yang paling minimal kata Rasul ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ma birrul haji ya Rasulullah, apa ciri haji yang paling minimal itu, ciri haji mabrur yang paling minimal itu ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Yang pertama, tibul kalam. Ya, orang yang pulang haji itu kalau ngomong dia bicaranya yang baik-baik. Yang tadinya sebelum haji kasar-kasar, gampang tersinggung, gampang marah-marah, dia pulang dari haji menjadi orang yang santun. Kalau ngomongnya yang benar-benar, yang jujur. Allah katakan apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bicara yang baik, yang benar, atau kalau tidak lebih baik diam kata Rasulullah. Ya, jadi Pak Haji, ciri orang yang haji mabrur itu pulang sekarang kalau ngomong seperlunya saja, yang baik-baik, yang keluar dari mulut kita yang bermanfaat. Hal-hal yang ghibah apalagi fitnah udah sudah tinggalkan, jangan lagi marah-marah. Itu haji yang mabrur. Yang kedua kata Nabi, ciri haji mabrur itu apa? It'amut ta'am, menjadi orang yang suka memberi makan orang kelaparan, menjadi orang yang dermawan. Yang tadinya sebelum haji dia pelitnya, ya, bakilnya luar biasa, tapi pulang dari haji dia menjadi orang yang sangat dermawan sekali. Nah, dan percaya kalau kita beramal bersedekah itu pasti diganti oleh Allah. Betul? Saya kemarin punya pengalaman 2 bulan yang lalu ceramah di Las Vegas. Tahu Las Vegas? Di mana Las Vegas? Las Vegas itu dari Sarolangun belok kiri itu. Ya. Jadi saya kemarin khutbah Idul Adha 2 bulan yang lalu itu di Masjid KJRI di Los Angeles, Amerika Serikat. Habis khutbah itu saya diundang ceramah ke satu kota, Las Vegas. Las Vegas ini tempat judi. Ya, itu jaraknya 4 jam kalau naik mobil dari Los Angeles ke Las Vegas. Nah, dalam ceramah itu ada salah seorang mu'allaf Amerika. Ya, berkenalan dengan saya dan bertanya. Kemudian saya tanya, kenapa Anda masuk Islam? Dia bilang, saya masuk Islam karena gereja saya sudah dijual. Jadi lucu kadang-kadang, gerejanya dijual. Jadi di Amerika itu yang namanya jual gereja itu biasa aja. Kenapa mereka jual-jual gereja? Karena di Amerika itu Pak, ya, di Amerika itu pajak pendapatan, pajak gaji, pajak penghasilan itu gede banget. Itu 35% pajak. Setelah itu nanti gereja motong lagi 10%. Jadi berapa? 45% pajaknya. 35 kepada pemerintah, 10 ke gereja. Nah, orang sana kan keberatan. Akhirnya mereka enggan mengeluarkan yang 10% ke gereja itu. Nah, karena sudah rame-rame kayak begitu, akhirnya apa? Gereja kosong, tidak ada lagi yang bisa membayar listrik, bayar air, bayar keamanan. Akhirnya gerejanya dijual. Nah, setelah dijual gereja, orang ini lagi, kalau kita kan ini masjid Pak, masjid ini dibongkar misalnya, dihancurin misalnya, kita dengan gampang cari masjid di sekitar ini, banyak kan? Gak ada masalah bagi kita. Tapi kalau di Kristen bukan begitu. Di samping rumahnya ada gereja, dia tidak mau ke situ. Kenapa? Karena beda aliran dengan dia, beda sekte. Karena kalau sudah beda sekte, beda aliran, itu sudah beda tata cara ibadahnya, betul? Dan mereka wajib mendaftar, registrasi itu wajib kalau masuk gereja. Akhirnya si bule ini karena udah dijual gerejanya, kebetulan dibeli sama orang Indonesia. Nah, saya waktu dijemput di bandara, kata panitia, Pak Ustadz, nanti Bapak akan kami inapkan di Wisma Gereja katanya. Saya terkejut, ini apa? Mau mengembalikan saya ke zaman dulu lagi nih? Ya, saya bilang, kenapa Bapak inapkan saya di Wisma Gereja?
Begitulah Ustadz pesan dari panitia katanya. Ini serius apa main-main? Serius Ustadz. Benar Pak. Begitu berhenti mobil persis depan gereja. Saya lihat salibnya. Salib. Tapi di bawah aneh ada tulisan Masjid At-Thohir. Ini kok aneh? Di bawah Masjid At-Thohir, di atas salib. Nih, masih ada di sini, Pak. Nanti kalau lihat fotonya saya tunjukin. Ya. Di atas itu salib, di bawah Masjid At-Thohir. Rupanya masjid itu 6 bulan yang lalu dibeli pengusaha Indonesia namanya Erick Thohir. Maka dibuat namanya Masjid At-Thohir. Subhanallah. Ada wisma di belakang, wisma gereja itu diinapkan di situ saya. Untung sudah berubah jadi masjid. Kalau enggak marah saya. Nah, orang sana dijual gerejanya. Akhirnya si mu'allaf ini dia cari-cari di Google pengetahuan tentang agama-agama, mulai agama Hindu, agama Yahudi, agama Islam. Dari dia meneliti bermacam-macam agama di Google, dia tertarik kepada Islam. Setelah dia tertarik, dia perdalam. Akhirnya Allah berikan hidayah masuk Islam. Mula-mula dia mendatangi masjid. Tidak tahu caranya gimana ya. Dia mau jumpai siapa? Dia niat mau jumpai imam, tapi tidak tahu. Akhirnya dia lakukan apa? Nginap dulu di situ di emperan. Lalu ditegur, kamu ngapain di sini? Katanya saya pengen jumpa leader kamu, pemimpin kamu. Mau ngapain? Saya pengen masuk Islam. Masuk Islam. Setelah masuk Islam jumpa saya. Dia ngomong gini, Ustadz, dia nanya saya, kenapa ya di Islam ini aneh? Apa yang aneh? Saya bilang, dulu waktu saya Kristen, dia bilang, saya diminta berinfak 10% ke gereja, saya keberatan. Saya keberatan bayar 10% itu. Tapi setelah saya masuk Islam, kadang-kadang infak saya Ustadz ke masjid lebih daripada 10%. Tapi saya enjoy. Kenapa Ustadz ya? Katanya. Ya kamu yang merasakan. Yang kamu rasakan apa? Iya. Bedanya dia bilang, kalau dulu saya berinfak 10% ke gereja, itu hilang aja. Gak pernah feedback ke saya, gak pernah kembali ke saya. Tapi saya di Islam ini, setiap kali saya berinfak, dia bilang, dalam waktu yang tidak lama, infak saya diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Ini apa Ustaz? Dia bilang sama saya. Saya berkelakar aja, bercanda. Saya bilang begini, boleh jadi dulu ketika Anda sebelum Muslim itu, Tuhan yang Anda sembah itu kan mati, saya bilang. Jadi enggak didengar doamu. Nah kamu sudah masuk Islam, Tuhan yang kamu sembah itu hidup. Jadi kalau kamu sedekah itu, kata Nabi, mana kosomalun min sodakotin baliyasdat. Harta yang kamu sedekahkan tidak berkurang nilainya, bahkan semakin bertambah. Langsung dirangkul saya sama dia. Mantap, dia bilang, makin kuat iman saya. Benar Anda, dia bilang sama saya. Padahal saya mau kelakar doang tuh. Bagaimana serius pula, ya kan? Bercanda aja dia mantap, apalagi serius saya. Subhanallah. Orang-orang di Amerika itu, di bule-bule itu Pak, pakai akal. Bila kita, Masya Allah, mau setor ONH malasnya minta ampun. Lebih baik beli mobil ya Pak Kades ya. Daripada umroh, daripada haji, mending beli sawit lagi dah. Ya, kapan selesai? Kapan cukupnya? Betul nggak Pak Jendro ya? Kapan cukupnya? Tidak pernah selesai. Kalau bicara harta ini, orang mu'allak merasakan perbedaan itu. Kenapa dulu tidak ada feedback? Sekarang masuk Islam kalau sedekah dia feedback. Karena Tuhan yang kita sembah itu maha hidup, maha tahu, maha melihat, dan maha memenuhi janjinya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah dalam Islam ini seperti orang yang menanam sebutir padi. Dari satu butir tumbuh 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai itu menghasilkan 100 butir. Begitu Allah mengganti rezeki kita itu. Subhanallah. Kalau udah begini, insya Allah besok Pak Haji Fauzi banyak yang daftar umroh nih. Insya Allah, amin. Buruan umroh. Ini udah mau kiamat nih. Kata saya Zulkifli udah mau kiamat nih ya. Buruan.
Bapak Ibu Saudara, ya. Mu'alaf itu merasakan keindahan Islam. Oh, dia sedekah, dia merasakan ada yang kembali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu indah. Yang bikin Islam tidak indah siapa? Kita sendiri. Betul? Kita yang bikin Islam tidak indah karena kita tidak paham, kita ribut, kita berantem satu dengan yang lain karena kita banyak taklid, beragama ikut-ikutan. Betul? Maka orang Islam tidak boleh beragama ikut-ikutan, fanatik buta tidak boleh. Islam ini agama ilmu. Islam ini agama ilmu. Maka kita harus tahu, betul? Harus belajar, harus paham. Kalau kita sudah paham, insya Allah bisa kita berkasih sayang satu dengan yang lain. Betul? Ini saja. Ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Apapun yang kita bahas malam hari ini, semua berpulang kepada kita. Betul? Idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau Anda berada di waktu pagi hari, mendapatkan pencerahan yang seperti ini, kemudian niat untuk beramal, jangan tunda-tunda amal itu sampai nanti sore. Wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau Anda berada di waktu sore atau malam hari, mendapatkan pencerahan yang seperti ini, punya niat untuk beramal, jangan tunda-tunda amal itu sampai besok pagi. Segera. Ini jangan-jangan masih ada belum sholat isya tadi ini, ya. Segera, buruan, buruan, ya. Jangan sampai ditunda-tunda lagi Bapak Ibu Saudara. Cukup ya? Cukup ya Bapak Ibu? Saya sudah capek. Bapak Ibu juga capek juga ya. Nah, doakan besok kembali ke Jakarta selamat. Amin. Penutup dari ceramah saya hanya ingin menyampaikan satu ungkapan saja. Siapa yang makan cabai, mulutnya lah yang kepedasan. Siapa yang minum jamu, badannya lah yang sehat. Buah apa yang akan kita petik di hari akhirat nanti sangat bergantung biji apa yang kita tanam di dunia ini. Kalau Bapak Ibu ingin menikmati buah yang manis di hari akhirat nanti, jangan lupa menanam pohon tebu di dunia ini. Betul? Kalau Bapak Ibu ingin menikmati buah yang pahit di hari akhirat nanti, jangan lupa menanam pohon paria di dunia ini. Bapak Ibu takut kejebur ke dalam sungai, saya sarankan jangan bikin rumah di tepi sungai. Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu takut dimasukkan ke dalam neraka jahanam besok, jangan berbuat dosa dan melanggar hukum-hukum Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.